Oke, kita masuk minggu kedua. Minggu kedua yaitu masih tetap kinematika, yaitu berbicara tentang perpindahan. Perpindahan antara antara sudut awal dengan titik akhirnya, itu maka kita akan menemukan perpindahan. Perpindahan itu adalah posisi akhir dikurang posisi awal, yang disebut dengan delta R. Ini adalah suatu persamaan posisi awal, posisi akhir, perpindahan. Nah, kalau kita lihat diagram bahwa kecepatan rata-rata itu sama dengan delta R dibagi dengan delta T. Arti delta di sini adalah selang. Sedangkan kalau dia vektor, maka dia sesuai dengan komponen I, ada komponen J, ada komponen K. Kecepatan rata-rata termasuk dengan besaran vektor kecepatan rata-rata. Kalau kelajuan sama dengan besaran skalar. Jadi harus beda ya antara laju sama dengan kecepatan. Kalau laju itu yang dinilai adalah panjang lintasan dibagi selang waktu. Nah, selanjutnya kita masuk kecepatan sesaat. Arti kecepatan sesaat adalah kecepatan di mana limit delta T sama dengan 0. Jadi dia mendekati 0 atau hampir mendekati 0. Perubahannya menuju 0. Nah, di sini artinya adalah suatu turunan kalau dibuat mendekati 0 maka dia menjadi delta R per del T. dr per dt ini artinya turunan R, sumbu R terhadap sumbu T pada IJK kalau dia 3 dimensi, kalau dia pada vektor satuan. Sehingga kalau diturunkan dr menjadi Vxi, Vyj, Vj, Vzk. Ini dia. Nah, ini percepatan rata-rata V dikurang V0. Ini rumusnya. Kalau dia ditulis jadi delta V per delta T. Kalau dia menjadi percepatan sesaat, dia menjadi turunan kecepatan diturunin lagi, turunan kecepatan kalau diturunin menjadi percepatan, makanya dvx sama seperti tadi dvy dan dvz. Nah, ini adalah bentuk persamaannya untuk animasi. Kalau dia gerak GLB, gerak lurus beraturan, maka di sini kita bisa lihat bahwa kecepatannya tetap, maka ini termasuk animasi dari GLB. Nah, di mana posisinya bertambah, kecepatannya tetap, kemudian akselerasinya pun 0. Makanya di sini dia tidak ada akselerasi kalau GLB. Kita next lagi, berikutnya lagi. Nah, kalau ini dia terjadi suatu perpindahan posisi dalam jumlah waktu, ini adalah animasi ketika mobil tersusul. Maka dia akan tersusul sampai kapan? Nah, pada kecepatan 7, posisi 7 atau time 7 sekon, mobil ini tercepat bisa kejar. Di mana mobil biru ini mempunyai kecepatan awal 20, dia duluan tuh keluar. Langsung mobil satu ini mempunyai kecepatan yang meningkat signifikan dibandingkan kecepatan yang sebelumnya, makanya bisa terkejar ataupun tersusul. Nah, bila geraknya melambat, kalau dalam percepatan itu artinya percepatannya negatif. Kalau geraknya dipercepat, maka dipercepat. Nah, ini adalah bentuk bola. Bola ini terus, ini hubungannya dengan energi. Oke. Kemudian rule of thumb. Jadi vektor itu mengikuti aturan jempol kanan, rule of thumb. Jadi ini aturan kunci, dia berjalan key, velocity dan acceleration tuh. Jadi ketika dia ada percepatan, arahnya kemana, kecepatannya kemana tadi. Oke, ini operasi dari kebalikan turunan. Kalau operasi turunan berarti kalau misalnya diketahui percepatan, ditanya posisi, maka dia menjadi integral. Ini dia. Diketahui percepatan, ditanya V, maka dia jadi integral. Dan seterusnya seperti itu. Maka dapatlah rumusnya Vt sama dengan At tambah V0. Nah, ini adalah salah satu persamaan-persamaan yang sudah ditemukan. Ini contoh gerak parabola. Jadi gerak parabola dengan jangkauan R jatuh ke parabola. Lihat di situ ada gerak kecepatan Vx, Vy. Dia mempunyai nilai yang berbeda-beda ataupun posisi yang berbeda ketika dia jatuh itu. Oke, ini kita bisa hitung X max, kemudian T max-nya, dan juga waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, ini adalah salah satu soal gerak parabola. Jadi dia Y sama dengan min G 2 VT. Jadi dia dilempar berapa Y max-nya. Jadi kita bisa hitung berapa T max-nya. Oke, ini contoh soal.
Sebuah batu dilempar 30 derajat 20 meter per sekon dari ketinggian 45 meter. Tentukan waktu yang dibutuhkan. Oke, silakan dicari. Nanti bisa di kolom komentar dan di foto. Bapak tunggu 5 menit. 1 2 3 4 5. Oke. Next, ini kinematika gerak melingkar. Ini SR kali theta. Artinya apabila suatu gerak melingkar sudut dikali dengan jari-jari, maka dia menjadi gerak linier. Nah, ini kita akan berbicara gerak melingkar itu sama rumusnya, konsepnya seperti, tapi di sini ada posisi radial dan tangensial. Radial itu ke dalam, tangensial itu keluar. Oke. Ini gerak melingkar. Oke. Ini adalah diketahui 3 buah vektor. Nah, ini bisa kalian cari, coba dikerjakan. Nanti boleh jawaban kuisnya dikumpul di ini tugasnya. Tugasnya silakan screenshot, coba dikerjain latihan. Kalau kalian bisa latihan, nanti pas di kelas kita bahas. Pas di kelas kita bahas di pertemuan ketiga. Oke? Kemudian kuisnya juga kita bahas di pertemuan ketiga. Coba kalian kerjakan dulu. Nanti besok dikumpul, siapa yang bisa kumpul benar kita Bapak kasih nilai. Oke? Mungkin cukup sampai di sini dulu materi kita. Lebih kurangnya nanti kita akan bahas di kelas. See you next time di Kamis. Oke.